PT. Nah, apa itu kapasitor? Kapasitor bentuknya seperti ini. Nah, ada yang pernah nonton atau pernah lihat kapasitor? Biasanya di radio yang lama itu masih terlihat. Kalian bisa membedakan dengan jelas kapasitor, resistor, kemudian apa namanya? Ada kumparan dan sebagainya biasanya ada di situ ya. Nah, ini apakah ada yang pernah nonton atau lihat seperti ini barangnya? Oh ya, oke. Ada yang seperti ini, kemudian ada yang ini kapasitor yang bulat-bulat ini, yang kecil ini ya, atau yang seperti ini. Kalau kalian pernah bongkar alat elektronik, misalnya saya pernah lihat itu di raket nyamuk ya. Kemudian kalau kalian lihat pompa air itu juga ada di dalamnya yang tapi yang besar ya kapasitornya ya. Eh apa itu kapasitor ya? Nah, kapasitor atau disebut juga kondensator itu ditemukan oleh Michael Faraday ya. Ini dia lahir akhir abad 17 sampai ke abad 18 ya. Pada hakikatnya kapasitor ini adalah eh, alat yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik ya dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik atau komponen listrik yang mampu menyimpan muatan listrik yang dibentuk oleh permukaan, piringan atau kepingan yang berhubungan yang dipisahkan oleh penyekat. Ya, sebenarnya basic dari kapasitor tuh yang kemarin kita pelajari ya, keping sejajar ya, tuh. Nah, nih, sebenarnya kemarin itu kita kan sudah mempelajari tentang keping sejajar. Nah, kapasitor itu sebenarnya prinsipnya seperti keping sejajar itu ya, di mana ada muatan yang positif, muatan-muatan itu ada yang muatan yang positif, kemudian ada muatan yang negatif ya, lempengannya itu, kemudian di tengahnya kita beri dengan sekat ya, separator ini ya. Nah, nanti kita akan tahu bahwa sekat ini disebut dengan bahan dieelektrik ya, gunanya untuk meningkatkan kapasitasnya kapasitor. Nah, apa tadi kapasitas kapasitor? Nah, nanti kita akan mereka jelaskan. Jika jika kedua ujung plat metal itu diberi tegangan listrik, kemarin itu kan kita sudah belajar tuh, maka akan terjadi pengkutupan ya, muatan-muatan positif akan mengumpul pada salah satu plat ya, itu disebut dengan elektroda itu kalau muatannya positif. Kemudian yang lain berkumpul pada ujung metal yang satu lagi ya. Kalau berdasarkan yang sudah kita pelajari, itu kan sebenarnya yang bergerak itu adalah elektron, ya kan? Jadi elektronnya itu berpindah, maka apa yang di bagian katoda itu kan mengalami kekurangan eh, elektron ya. Nah, maka dia jadi, sorry, pada bagian anoda itu dia kekurangan elektron, maka dia akan menjadi bermuatan positif, ya. Sedangkan kalau kelebihan elektron, maka kita sebut dengan bermuatan negatif. Nah, ini. Prinsipnya seperti ini ya. Jadi eh, ketika apa namanya plat itu belum dihubungkan dengan tegangan, dia muatannya itu netral ya, ada muatan positif, kemudian negatif. Nah, kemudian setelah dihubungkan dengan baterai atau beda tegangan itu akan terjadi aliran elektron ya, akan mengalir kemudian akan mengumpul yang negatif jadi negatif semua, kemudian positif semua ya. Sehingga bisa timbul medan listrik ya. Kemarin kita sudah pelajari. Oke. Nah, kemampuan untuk menyimpan muatan listrik pada kapasitor disebut dengan kapasitansi atau kapasitas ya, kapasitas kapasitor C besar. C itu apa? Nah, kalau kita hubungkan dengan muatan, jadi muatan itu sama dengan C kali V ya. C itu adalah kapasitas kapasitor, V itu adalah tegangan. Maka C itu sama dengan Q per V ya. Kapasitas kapasitor adalah muatan per
tegangan, ya, banyaknya muatan, kolom pertegangan, volt, ya. Q itu muatan listrik, V itu tegangan listrik, C itu kapasitas kapasitor, kolom per volt. Disebut juga dengan farad, ya. Farad itu untuk menghormati ini Michael Faraday ini, ya, namanya diambil dari sini, ya, penemu kapasitor. Nah, kalau dalam kapasitor itu nih, kalau kalian lihat yang kapasitor yang biru ini, tulisannya 4.700 mikrofarad, ya, berarti ini kapasitasnya, ya, atau kapasitansinya sebesar ini, ya, 4.700 mikrofarad. 35 volt itu adalah tegangan maksimumnya, ya. Kalau kalian beri tegangannya lebih dari 35 volt, maka kapasitor ini akan mengalami kelebihan muatan, ya, kemudian dia bisa meledak. Nah, nanti kalian bisa cari itu di internet tuh. Kalau kapasitor kelebihan muatan di YouTube tuh ada tuh, ya, dia bisa meledak. Jadi kalau alat listrik tuh biasanya kalau tiba-tiba blup gitu, ya, atau meledak, itu kapasitornya mengalami kelebihan muatan, ya. Oke, kemudian kapasitas kapasitor itu tergantung dari alfa, ya. Sorry kok alfa. A itu adalah luas keping, ya. Luas keping kapasitor. Maka kan kapasitor ini bentuknya kan bulat, padahal kemarin kita belajar tuh bentuknya itu kan plat, ya. Plat. Nah, gunanya apa? Makanya sebenarnya ini adalah eh, kapasitor yang bulat ini kalau dibuka itu seperti ini. Jadi dia gulungan, ya, digulung sebenarnya. Gunanya untuk memperbesar A ini tadi. Ya, A itu luasan kapasitornya, luasan kepingnya, ya. Untuk memperbesar kan nggak mungkin digedein, ya. Hanya hanya besar gitu aja kan nggak mungkin, ya. Artinya memakan banyak tempat pada peralatan listrik, ya kan? Kalau sedangkan peralatan listrik tuh semakin ke sini, semakin sekarang itu diusahakan harus semakin kecil, ya, memuat space yang kecil, ya kan? Makanya salah satu cara dengan cara ini digulung, ya. Jadi memperbesar luasan tapi memperkecilnya eh, tempatnya digulung seperti ini, ya. Kemudian yang kedua itu adalah D. D itu adalah jarak antar eh, keping, ya, jarak antar keping. Nah, kalau jarak antar keping itu kan ya terbatas, ya. Dia nggak boleh berhubungan, artinya nempel, tapi jangan sampai terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, itu C-nya juga semakin kecil, ya. Harus diusahakan sedekat mungkin, ya. Tapi jangan sampai menempel. Kalau menempel kan malah jadi ada positif negatif, berarti bisa terjadi konsleting, ya. Oke. Kemudian, nah ini epsilon 0 itu adalah C itu ada C tadi kapasitas kapasitor itu epsilon 0 kali A per D. Epsilon 0 itu adalah permitivitas vakum atau udara. Ini besarnya ini 8,85 kali 10 pangkat min 12. A itu adalah luas keping dan D itu adalah jarak antar keping. Nah, ini tentang kapasitor tadi. Nah, kan tidak mungkin artinya eh, kalau kita merubah jarak dan luasan tadi, ada cara lain nggak? Kan kita membutuhkan space yang kecil, ya, biar peralatan listrik itu bisa bekerja dengan maksimum juga, tapi tidak membutuhkan tempat yang besar. Nah, salah satunya adalah memperbesar eh, nih. Bagaimana cara membesar kapasitansinya? Oke. Nah, karena kapasitansi kapasitor dalam ruang hampa itu mempunyai keterbatasan. Jadi ketika pada ruang hampa, jadi ada dua keping, kemudian tidak ada apa-apa di tengahnya, ya, maka terbatas, ya. Maka untuk memperbesar nilai kapasitansinya di antara kedua pelat atau keping tadi, itu ditempatkan namanya bahan dielektrik, ya. Dielektrik itu adalah isolator yang memisahkan kedua pelat atau lembar konduktor pada kapasitor. Isolator itu bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Misalnya ada plastik, kaca, kertas, kayu, keramik, ya. Itu bahan dielektrik pada kapasitor, ya.
Fungsinya untuk memperbesar kapasitansi, sehingga kapasitor dapat menyimpan banyak muatan listrik dan energi potensial listrik. Oke. Nah, ini jadi ketika kapasitor itu tidak diberi bahan dielektrik, nilainya itu sama dengan C0 ya. Tapi ketika diberi bahan dielektrik, ya ada pertambahannya ya. K itu adalah konstanta dielektrik, tergantung mau dikasih isian apa ya, atau apa namanya, pemisah skatnya itu kan diberi bahan dielektrik apa ya. Kalau udara itu kan tadi 1 ya, nilainya K-nya sama dengan 1. Bisa diganti atau diisi dengan aluminium oksida atau keramik nih sampai 1000 sampai 100 sampai 1000 kalinya ya, bisa memperbesar nilai kapasitansinya. Gelas ya, kemudian polietilin. Oke. Kemudian bagaimanakah dengan energi kapasitor? Kapasitor yang dihubungkan dengan sumber tegangan akan menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Besarnya energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor sama dengan usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan listrik dari sumber tegangan ke dalam kapasitor tersebut. Ya, oke. Jadinya hubungannya energi kapasitor itu adalah setengah Q kali V ya, untuk memindahkan muatan nih, usaha untuk memindahkan muatan listrik dari sumber tegangan ke dalam kapasitor tersebut ya. Jadi W-nya itu sama dengan setengah Q kali V. Kita tahu tadi bahwa Q itu sama dengan ini sebelumnya Q sama dengan C kali V ya. Q sama dengan C kali V, maka ini saya bisa rubah Q-nya itu menjadi C kali V, maka V-nya menjadi kuadrat C kali V kali V, berarti menjadi persamaan lain atau bentuk lain bisa menjadi setengah CV kuadrat ya. Kemudian dirubah lagi, misalnya kita mau rubah Q V itu sama dengan Q per C ya kan, berarti persamaannya menjadi Q kuadrat per C ya. Ini bentuk lainnya untuk energi kapasitor. Oke, Pak Eko akan tunjukkan saya stop sharing dulu. Ups. Tunjukkan untuk apa namanya, prinsip kapasitor biar lebih dipahami. Taruh jendela share. Rekan-rekan, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke, makasih ya. Nah, prinsipnya seperti apa? Ini misalnya ini adalah keping tadi ya, yang berfungsi sebagai kapasitor ya. Ini nilai kapasitansinya ya, 0, saya hilangin dulu biar nanti kelihatan. 0,3 picofarad. Pico itu lebih apa, rendah dari nano ya. 10 pangkat min 12 ya. 10 pangkat min 12 itu pico. Nano itu 10,9, mikro 10,6 ya. Nah, tadi ini ada dua keping ya, makanya untuk memperbesar nilai kapasitansinya kan ada dua cara tadi. Pertama, kita bisa menambah luas ya, luas areanya. Itu apa namanya? Kapasitansinya semakin besar, atau mendekatkan ya, membuat D-nya menjadi lebih kecil. Maka nilai kapasitansinya lebih besar. Oke, sebenarnya peristiwanya seperti apa sih? Bagaimana cara menggunakan kapasitor? Ya, kalau kita lihat kapasitor ini ya hanya ini saja sih, keping sejajar saja. Caranya kita hubungkan kapasitor ini dengan baterai atau sumber tegangan. Gunanya apa? Untuk mengisi kapasitor ini, ya. Kemudian kita beri sumber tegangan, apa yang terjadi ketika saya besarkan? Di situ ada terjadi pengkutupan muatan ya. Ya sebenarnya semuanya itu sudah ada apa namanya, netral ya, ada positif negatifnya. Kemudian karena diberi tegangan, maka
yang elektronnya itu akan pindah, ya. Elektron dari sini akan pindah ke sini, ya. Kemudian mengumpul di sini. Jadi sehingga di sini lebih bermuatan positif, di sini karena bertambah elektron menjadi bermuatan negatif. Nih. Ini ya garis gayanya, ya. Kuat medan ya, kemarin kita sudah belajar kuat medannya. Kemudian kalau saya balik kapasitornya, lihat ini juga jadi terbalik, ya, positif negatif. Oke. Nah, kemarin saya juga bilang bahwa kapasitor itu fungsinya seperti baterai, ya. Setelah kita isi seperti ini, maka dia akan berfungsi seperti baterai yang kalau udah penuh, artinya tegangan kapasitor itu akan sama dengan tegangan baterai, ya. Kalau saya ukur, ya, ini saya lepaskan, ya, kita ukur berapa tegangannya. Mana ini? Nah, min 1,5 volt, ya. Jadi tegangannya sama seperti tegangan baterai, ya. Nih. Kemudian bagaimana cara penggunaannya? Bagaimana prinsip kerjanya di dalam alat listrik, ya. Oke, kita lihat. Jadi kan yang pertama kita lakukan adalah mengisi kapasitor. Kita beri dengan tegangan, ya. Ini kalau dilihat apa namanya kuat medannya, garis-garisnya, ya. Kemudian kita hubungkan, kita pisah, dia akan menjadi seperti baterai, ya. Menjadi baterai. Kemudian ketika kita hubungkan dengan lampu, nah ini akan menyala, ya. Tapi seiring waktu dia akan kembali lagi, ya, muatannya, ya, menjadi netral lagi. Nah, kita isi lagi, ya. Kelebihannya kalau kapasitor dibanding baterai, yang pertama memang dia cepat untuk mengisi, ya, mengisi muatannya. Kalau baterai kan dia berasal dari energi kimia, ya. Jadi misalnya ada baterai, kemarin saya udah ngomong belum ya? Ada baterai, apakah saya udah sempat cerita perbedaan antara baterai dan kapasitor? Halo? Belum. Belum. Beda kapasitor dan baterai. Pak, Yuk, tadi yang dikirim teh bukannya baterai. ini baterai ya. Yang ini baterai, ini yang ini kapasitor. Oh, jadi kapasitor teh buat jadi baterai teh nitipin energinya ke kapasitor gitu, Pak. Iya, jadi karena ada perbedaan ini, tadi yang saya bilang karena ada perbedaan tegangan, nih, ketika ada perbedaan tegangan, bentar, ini saya kosongkan dulu, ini kapasitornya saya kosongkan, ya, dia berubah menjadi energi, diubah oleh lampu ini, ya, ini kan kapasitornya kosong nih, ya. Bagaimana cara mengisi kapasitor? Ini kan sebenarnya netral, artinya di sini muatannya ada positif negatif. Ketika saya hubungkan dengan tegangan, itu akan terjadi aliran elektron, ya kan? Elektron itu akan berpindah dari sini ke sini, ya. Bisa dipahami, Dila? Makanya di sini akan mengalami kehilangan elektron sehingga bermuatan positif. Di sini akan kelebihan elektron sehingga bermuatan negatif, ya. Pak, Yuk. kenapa tuh nggak langsung baterai ke lampu aja jadi kayak pakai kapasitor saya jadi ribet, Pak. Nah, tadi ini kan ada dua energi. Kalau makanya saya tadi bilang beda kapasitor dan baterai, ya. Nanti akan saya tunjukkan. Ntar. Karena akan beda ininya, beda eh, apa namanya? Beda sumbernya, ya. Nih. Kalau kapasitor itu kan kalau baterai dulu, baterai itu kan sumbernya dari kimia, ya. Kemarin kemarin kalian katanya sudah belajar sel volta, ya. Jadi terjadi aliran elektron, ya, karena reaksi redox kalau nggak salah, apa namanya, H2SO4 dengan apa itu, apalah, kalian harusnya lebih tahu, ya. Tertaruh mana?
Nih, saya langsung ke sini saja yang perbedaan baterai dan kapasitor nih. Fungsinya sama untuk menyimpan muatan nih. Baterai itu menyimpan energi potensial dalam bentuk energi kimia yang kemudian dikonversi menjadi energi listrik, ya kan? Kalau kalian belajar kemarin di sel volta itu dalam apa namanya reaksi redok ya. Kemudian sedangkan kapasitor itu menyimpan energi potensial dalam bentuk medan listrik tadi, medan elektrostatik dan melepaskannya ke sirkuit sebagai energi listrik, ya. Ini bagiannya kalau baterai itu 3 bagian, katoda, anoda dan elektrolit, ya. Sedangkan kalau kapasitor itu hanya terdiri dari pelat logam dan bahan dielektrik, ya. Fungsinya sama sih, ya. Baterai memberikan energi ke sirkuit yang terhubung, baterai menghasilkan elektron, ya kan? Dia menghasilkan elektron dari reaksi kimia, ya, dan mengisi daya. Kapasitor itu menyimpan dan melepaskan energi, misalnya kapasitor hanya menyimpan elektron yang dibebankan, ya. Nah, ini prinsip kerjanya ini yang membedakan. Baterai itu bekerja berdasarkan reaksi kimia yang disebut dengan reaksi reduksi oksidasi. Sedangkan kalau kapasitor tadi itu eh, mengubah medan listrik menjadi listrik ya tadi, ya. Itu bedanya itu. Jadi kenapa nggak langsung baterai saja? Kan setiap hal itu punya kelebihan dan kekurangan. Baterai itu stabil, ya, stabil. Apa namanya? Dia menghasilkan muatannya elektron itu stabil, ya. Jadi bisa bertahan lama. Tapi lama untuk dicas misalnya, ya. Sedangkan kapasitor itu beda. Dia cepat diisi, tapi kelemahannya juga cepat melepaskan, ya. Nah, dikembangkan juga ada namanya kapasitor super, ya. Untuk kedepannya, ya. Nah, tapi maksudnya dan penggunaan kapasitor itu tidak hanya untuk baterai, ya. Nanti kalian bisa cari. Jadi misalnya untuk kalau kalian menggunakan listrik PLN, listrik arus bolak-balik langsung ke alat elektronik, misalnya yang dia hanya membutuh apa tanpa adanya kapasitor, itu biasanya akan rusak, ya. Karena arus bolak-balik kan bergelombang gitu. Sedangkan arus arah tuh datar. Nah, untuk membuat arus bolak-balik tadi menjadi arus searah, dibutuhkan salah satunya adalah kapasitor. Seperti itu. Gitu deh lah. Halo, bisa dipahami? Jadi bedanya mah cuman tanpa berisik. Jadi bedanya mah kalau baterai itu nyimpennya dalam bentuk kimia, kalau Iya, kapasitor dalam bentuk listrik. iya, betul, Emangnya betul. ada benda-benda khusus yang kalau misalnya sumbernya teh harus dari energi listrik atau sumbernya harus dari energi kimia gitu, Pak? Sumbernya dari, ya kan gimana gimana kita bisa mengalirkan arus kalau tidak ada beda tegangan kan kemarin? Arus itu tidak akan mengalir gitu loh. Dan arus itu diperlukan komponen elektronik atau apa namanya istilahnya yang memberikan energi, ya kan nanti kan artinya ini dirubah menjadi energi cahaya gitu loh. Kalau tidak ada beda potensial, maka elektron kan tidak mengalir, ya. Maksudnya Gitu. teh Pak, kayak lampu gitu ya Pak, misalnya Hmm. lampu. Itu sumbernya emang ditentuin harus dari energi kimia atau harus dari energi listrik, Pak? Sumbernya kalau lampu kan pasti energinya energi listrik, tapi eh, energi listrik itu berasal dari mana? Kalau kalau baterai itu energinya itu dari bahan kimianya. Itu kan ada terjadi reaksi kimia tadi ya, makanya menghasilkan apa namanya? Elektron tadi loh, aliran elektron yang disebut dengan arus. Sedangkan pada kapasitor ini dia tidak memerlukan apa namanya? eh, itu namanya tadi reaksi kimia. Dia dari medan listrik tadi, ya. Medan listrik kemudian bisa menghasilkan listrik, itu loh. Itu Iya perbedaannya. Pak, udah ngerti lumayan Pak. Ya.
Oke, salah satu komponennya adalah kapasitor. Jadi kalau eh, arus bolak-balik kan dia punya frekuensi ya. Jadi apa namanya? Arusnya misalnya kalau kalian lihat arusnya ke sini habis itu ke sini ya. Kalau arus bolak-balik kan frekuensinya sekitar 50 Hz kalau nggak salah ya. Nah, itu kan kalau untuk masuk ke langsung ke misalnya peralatan seperti ini ya, ini akan putus gitu loh, akan rusak ya karena arusnya kan tidak stabil. Nah, sedangkan ini kan dibutuhkan arus yang konstan, ya arus yang searah. Nah, makanya salah satu untuk memperhalus atau istilahnya apa ya, membuat listrik bolak-balik tadi menjadi listrik searah itu salah satu komponennya adalah kapasitor. Tuh, gitu, Tobias. Halo. Nah, komponen adaptor tuh pasti ada kapasitornya. Jadi nggak prinsipnya loh kalau dalam fisika kan tidak kemudian langsung kalian tapi ada komponen lain ya kan apa namanya untuk memperkecil kan tidak langsung gitu loh. Jadi perlu komponen lain. Nah, komponen di adaptor tuh salah satunya adalah eh, pasti ada kapasitor itu. Mm-mm. Ya, oke. Dan nanti sebenarnya ada ini sih. Kalau untuk merubah arus AC DC itu kan ada juga yang namanya transformator ya. Nah, itu nanti untuk memperhalus lagi, itu kan nanti pasti dibutuhkan kapasitor tadi. Oke, saya next. Saya ke contoh soal. Nah, dan oh belum. Kapasitor itu juga bisa dirangkai ya, sama seperti resistor. Kalau resistor kan ada rangkaian seri dan paralel. Kapasitor juga ya. Bagaimana dengan seri? Bedanya apa dengan resistor? Pada prinsipnya, perhitungan rangkaian pengganti kapasitor itu sama seperti resistor, cuman berbanding terbalik. Ya, kapasitas pengganti dari susunan seri, beberapa kapasitor selalu lebih kecil dari kapasitas masing-masing. Jadi kalau kapasitor itu disusun seri, dia malah akan kebalikan dari resistor. Kalau resistor disusun seri kan dijumlahkan, jadi semakin besar. Kalau kapasitor itu kebalikannya. Jadi ketika disusun seri gini malah dia akan seper, ya seper CS, ya, C seri, kapasitornya diserikan kapasitasnya. Jadi kalau kita mau mencari rangkaian pengganti dari tiga kapasitor ini, ya tidak kita jumlahkan, ya itu resistor. Tapi kalau untuk menghitungnya, berarti pakai ini, seper. Seper C1 tambah seper C2 tambah seper C3. Itu untuk seri, rangkaian seri. Kemudian bagaimana muatannya? Muatan total dari tiga kapasitor ini, ya tinggal dijumlahkan kalau muatannya. Q1 tambah Q2 tambah Q3. Sama seperti juga tegangannya, ya tegangannya juga dijumlahkan, ya. Jadi C1, C2 tambah C3 itu adalah tegangan totalnya, ya, akan menghasilkan tegangan total. Nah, untuk rangkaian paralel berarti kebalikannya, ya kan? Kalau resistor itu paralel itu semakin kecil karena seper, kalau untuk kapasitor selalu lebih besar, ya, karena menjadi penjumlahannya. Jadi kalau ada tiga kapasitor dirangkai paralel, maka kapasitas atau kapasitor penggantinya ya tinggal dijumlahkan, ya. Tuh. Sedangkan untuk muatannya ya kebalikannya, seper, ya. Juga untuk tegangannya, ya. Oke, bisa dipahami rekan-rekan? Halo? Ntar Pak lagi nyatet. Boleh. Pak, Yuk, bahan UTS sampai sini, Pak. sampai sini ya. Sampai kapasitor. Sampai kapasitor aja. PowerPoint-nya IPA minta, Pak. Ya, siap. Kasih, Pak.
Oke, saya lanjut ya. Saya berikan contohnya. Contoh nih, kapasitor keping sejajar dengan luas penampang masing-masing keping 50 cm. Ya, tanpa bahan pengisi berisi udara. Ya, kalau kita bayangkan 50 cm kan besar ya, tapi kalau apa namanya? Salah satu untuk memperkecil kapasitornya digulung tadi ya. Tuh. Eh masing-masing keping adalah 50 cm persegi tanpa bahan pengisi berisi udara. Jarak antar keping adalah 2 cm. Ya. Dan kedua keping diberi beda potensial 120 volt. Jika epsilon 0 itu besarnya 8,85 kali 10 min 12, berapakah kapasitas kapasitor? Ya kan ini diketahui A, V, kemudian D, ya, D-nya jaraknya dan epsilon 0, ya. Tadi kapasitas kapasitor kan C sama dengan epsilon 0 kali A per D, ya kan? C sama dengan epsilon 0 kali A per D. Epsilon 0 itu 8,85 kali 10 pangkat min 12. Luasannya itu 50 cm persegi, kita rubah dalam meter, ya. 50 cm-nya jadikan meter, 10 pangkat min 2 dikuadratkan 10 pangkat min 4, ya. Dibagi dengan 2 cm, 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini bisa kita naikkan 10 pangkat min 2 jadi plus 12 tambah 4 ini jadi 2 ya, min 2 jadi min 14. Ini 8,85 kali 50 bagi 2 ya, sekitar 2.200-an ya. Kali 10 pangkat min 14 ya, atau bisa menjadi 2,2 kali 10 pangkat min 12. Nah, ini disebut juga dengan 10 pangkat min 12 kan piko ya. 2,2 pikofarad. Ini adalah nilai kapasitansinya ya. Biasanya kalau kapasitor tuh ya kalau nggak mikro, piko, nano ya. Oke, kemudian muatan kapasitor, nyari Q-nya ya. Kita udah tahu nilai eh, muatan berarti bagaimana? Kemarin kita lihat apa namanya? Beda potensial, kuat medan. Kok kuat medan sih? Mencari muatan tadi Q sama dengan C kali V, ya kan? Ya, Q sama dengan C kali V. Ya tinggal masukkan aja. C-nya itu adalah 2,2 kali 10 pangkat min 12, V-nya 120 volt, ya kan? Berarti 120 kali 2,2 kan 264 kali 10 pangkat min 12. Jadi 264 picocoulomb. Picocoulomb, ya. Kemudian kuat medannya E, ya. E hubungannya apa? Kemarin kita lihat kuat medan pada plat sejajar, lihat catatan. E sama dengan apa? Siapa yang nyatat? Si saya tanya coba, Sheila. Lihat catatan yang kemarin, kuat medan pada keping sejajar atau plat sejajar. E sama dengan apa? Sheila? Halo? Edward, ada catatannya nggak? E sama Dalam keping sejajar, Pak. dengan F E bar sama dengan V per D, Pak. V per D, good. Tinggal masukkan aja. E sama dengan V per D, V-nya 120, D-nya 2 kali 10 pangkat min 2. 120 bagi 260, 10 pangkat min 2 naik jadi 10 pangkat 2. Ya, jadi 6 kali 10 pangkat 3 atau 6.000 volt per meter ya. Atau E itu Newton per kolom ya kemarin. Newton per kolom atau volt per meter. Oke, ini untuk tentang kapasitor. Oke, bisa dipahami? Sudah, saya ke contoh Bisa, yang Pak. kedua. Ya, saya contoh kedua. Nah, dua keping logam yang sejajar, itu jaraknya setengah senti.
diberi muatan listrik yang berlawanan sehingga beda potensialnya 10.000 volt ya. Jika ini kurang ini soalnya. Jika diletakkan elektron, ini apa namanya? Ini saya kabelnya ketinggalan, jadi saya harus pakai mouse nih. Jadi di keping ini diberi tegangan 10.000 volt ya, ini tegangannya. Nah, di sini muatannya positif, ini muatannya negatif. Kemudian di sini ada elektron ya. Nah, pertanyaannya berapa besar dan arah gaya kolom pada elektron yang ada di antara dua keping? Nih, dia ada di sini. Dia elektron itu akan kemana? Akan mengalami gaya kolom kemana? Ya, oke. Kita next dulu. Nah, pertama untuk menghitung apa namanya besar gaya kolom, kita harus mencari tahu dulu kuat medan listriknya. Ya, tadi kuat medan listrik kan V per D. V-nya itu 10.000 volt, D-nya 5 kali 10 watt min 3. Ya. Ini maka besarnya E atau kuat medannya adalah 2 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Ya. Nah, setelah kita tahu kuat medan, baru kita hitung gaya kolomnya. Ya. Hubungannya apa? Kuat medan itu sama dengan F per Q. Ya. Ingat kemarin apa namanya catatan sebelumnya. Ya. Gaya kolom F per Q. Ya. Maka F sama dengan E kali Q. Di mana E itu adalah tadi kuat medan itu 2 kali 10 kuat min 6. Q itu adalah muatan elektronnya 1,6 kali 10 kuat min 19 ya. Jadi besarnya adalah 3,2 kali 10 pangkat min 13 ya. 1,6 kali 2 kan 3,2. Ini jadi 10 pangkat min 13. Nah, kemudian gimana arahnya? Ya, arahnya kalau dia elektron, karena elektron bermuatan negatif, maka arah gaya kolom yang dialami berupa tarikan arah muatan dia akan berarah ke muatan positif ya, tadi ke atas ya. Gaya kolomnya besarnya karena positif negatif ya, dia akan menuju ke apa namanya? Plat yang bermuatan positif. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Tidak? Oke, kalau tidak yang terakhir, contoh soal yang terakhir. Nah, Pak, bentar Pak, yuk. ke slide sebelumnya bentar aja. Ada Pak, kasih Pak. Ya, oke. Terakhir, nah ada rangkaian kapasitor ya, ada paralel dan seri. Nah, perhatikan gambar di atas, 3 buah kapasitor X, Y, dan Z disusun seperti gambar. X, Y itu paralel, Z-nya seri dengan X dan Y-nya. Jika kemudian saklarnya ditutup, tentukan nilai kapasitas kapasitor penggantinya. Ya, berarti kita nyari C totalnya. Ya, sama seperti resistor caranya. Berarti kita apa namanya uraikan dulu. Ya, yang paralel ini kita jadikan satu. Ya, berarti kalau paralel kan tinggal jumlahkan. Kalau kapasitor kebalikan dengan resistor ya. Berarti CP-nya adalah 6 tambah 6 sama dengan 12 farad. Nah, kemudian baru dengan set ini kita serikan. Ya, kalau serikan berarti pakai seper ya. Seper CP plus seper CZ. Jadi besarnya adalah kapasitor totalnya itu adalah 6 farad pengganti totalnya. Kemudian yang B, muatan yang tersimpan dalam kapasitor. Muatannya kan Q sama dengan C kali V. Muatan total. C-nya 6, V-nya 24. Berarti totalnya 144 kolom. Ya. Oke. Kemudian
muatan yang tersimpan dalam kapasitor set menurut prinsip rangkaian seri, ya. Nih. Kalau tadi kan kita lihat kalau rangkaian seri itu muatannya gimana? Kita lihat. Nah, ini penjumlahannya ya. Nanti bisa dicek lagi. Ya, berarti sama dengan V total muatan yang mengalir 144 kolom. Kemudian V set-nya itu adalah ini Q per C set besarnya 144 bagi 12 volt, ya kan? Kemudian Vx-nya tegangan di sini, ya kalau ini kita tahu 12, tegangannya 12 volt, maka ya di sini pasti 12 volt dan besarnya pasti sama karena ini paralel, ya kan? Oke, 12 volt. Kemudian Vy-nya, Vy itu sama dengan Vx 12 volt. Oke. Qx berarti banyaknya muatan di X, ya tinggal dikalikan saja. Cx kali Vx, Qy juga Cy kali Vy. Qz itu Cz kali Vz, ya. Nah, kemudian energi yang tersimpan dalam rangkaian energi totalnya, ya. Berarti setengah C total kali V kuadrat total. Setengah kali C-nya C total dari 6 farad, ya. Setengah kali 6 kurangi V totalnya 24. Nih. 24 dikuadratkan, jadi 1728. Nah, kemudian untuk besarnya Wx, ya tinggal masukkan aja setengah Cx kali Vx kuadrat. Cx-nya itu 6, ya berarti setengah kali 6. Ini 6 ya, Cx. Kemudian Vx-nya 12, ya tegangan di sini kan 12. Tadi kalau ini 12, ini juga 12. Ya, maka besarnya 432. Karena ini besarnya sama, X dan Y ini, maka besarnya energi juga pasti sama. Ya, Wx sama dengan Wy. Ya, sedangkan untuk Wz, ini Cz kali Vz kuadrat 12 kali 12 dikuadratkan 864. Ini kalau saya total jumlahnya adalah ini 1728. Jadi 432 Wx 432 Wy 432 kemudian ditambah dengan Wz ya akan sama dengan 178. Oke. Bisa ditulis dulu atau difoto dulu. Sudah rekan-rekan? Halo? Udah, saya mau. Oke. Kalau sudah, berarti ini saya beri latihan saja ini. Sama tinggal menerapkan tadi aja sih. Ya. Berapa nilai kapasitor pengganti? Berarti cari total kapasitor pengganti. Cari muatannya, cari energinya. Kemudian nomor 2 juga sama. Ya. 3 kapasitor identik dengan kapasitor kapasitasnya 3 mikrofarad dihubungkan dengan tegangan. Nih, seperti ini. Nah, nyari beda. Pertanyaan nyari beda potensial di titik ini. Ya. Berapa? Bisa dicari. Nomor 3, jika beda potensial 50 volt dihubungkan dengan baterai. Oke. Jika beda potensial 50 volt dihubungkan dengan rangkaian kapasitor seperti gambar, tentukan besar muatan yang tersimpan pada kapasitor 4 mikrofarad ya dan energinya. Ya. Caranya sama. Boleh difoto jelas kalau silahkan. Terus silahkan untuk latihan. Sampai ini, apakah ada pertanyaan lagi? Kan? Nggak ada Pak, udah jelas. Sip. Kalau sudah, silahkan boleh kerjakan latihannya. Ya, nanti pertemuan berikutnya saya cek besok berarti ya. Nggak sulit kok ini, tinggal sama kok caranya persis tadi, yang samping tadi. Begitu, rekan-rekan?
Sudah disalin soalnya, contoh soal? Sudah, kalau sudah saya stop sharing. Oke.